warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini Ibu akan menjelaskan 5 soal yang terdapat di halaman 50. Kemarin Ibu sudah mengatakan kepada kalian bahwa silakan dikerjakan untuk latihan soal di halaman 50. Nah, Ibu ambil itu yang ada di kotak bagian atas, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Mungkin terlihat sangat mudah ya untuk kalian, tetapi di sini ternyata untuk hasil akhirnya itu ada penggunaan sudut relasi, karena terkadang ada yang jawabannya itu telah kalian dapatkan, tetapi di pilihan saat kalian menjodohkan di sebelah kanannya itu pilihannya tidak ada. Nah, bagaimana caranya? Maka jawaban hasil akhir yang telah kita dapatkan itu, jawaban aslinya kita ubah ke dalam bentuk sudut relasi dan kita samakan di pilihan yang telah tersedia, gitu ya. Nah, di sini untuk nomor 1 diketahui ada sin 25 derajat ditambah sin 15 derajat. Nah, Ibu misalkan di sini sin X ya, nah, ditambah dengan sin Y. Ayo ingat, kalau misalkan sin maka di sebelah kanannya dia pasti berbeda, tapi kalau misalkan dia positif maka sin terlebih dahulu baru cos ya. Jadi hasilnya 2 sin A dikalikan dengan cos B. Ingat, kalau misalkan A dia X-nya ditambah Y ya, setengah X ditambah Y, untuk B-nya adalah setengah X dikurang dengan Y. Lalu kita langsung saja substitusikan, maka hasilnya adalah 2 sin setengah, lalu X-nya 25 ditambah Y-nya 15, 25 derajat ditambah 15 derajat, lalu dikalikan dengan cos B. Kalau ingat, B itu dikurang ya, maka hasilnya setengah dikali 25 derajat dikurang 15 derajat. Hasilnya adalah 2 sin setengah, 25 tambah 15, 40 derajat ya, dikalikan dengan cos setengah dari 25 dikurang 15, hasilnya sama dengan 10 derajat. Lalu setengah dikalikan 40, maka hasilnya 2 sin 20 derajat dikalikan dengan cos setengah dikalikan 10, hasilnya 5 derajat. Nah, kalau untuk yang nomor 1 ternyata ada di pilihan bagian yang sebelah kanan. Nah, ketemu nih jodohnya yang mana ya. Lanjut kita ke soal nomor. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2. Di sini diketahui sin 170 derajat ditambah dengan sin 10 derajat, maka bisa kita ubah menjadi apa? Kita misalkan lagi anak ya, untuk 170 derajat yang di depan itu kita misalkan X, lalu yang di belakang itu kita misalkan Y. Jadi sin X ditambah dengan sin Y. Ayo ingat, sin berarti di sebelah kanannya itu berbeda. Karena dia positif, maka sinnya tulis terlebih dahulu. Jadi hasilnya 2 sin A dikalikan dengan cos B. A itu ditambah, berarti setengah dikali X ditambah Y. Kalau B itu dikurang, jadinya setengah dikali X min Y, gitu ya. Lanjut, langsung aja kita substitusikan, hasilnya sama dengan 2 sin setengah A. A itu ditambah, berarti 170 ditambah 10, hasilnya 180 derajat. Dikalikan dengan cos setengah 170 kurang 10, maka hasilnya 160 derajat. Lalu kita kalikan setengah dengan 180 derajat, hasilnya 90 derajat ya nak. 180 nih dikali 1 kan hasilnya 180, bagi 2 hasilnya 90 derajat. Dikalikan dengan cos setengah kali 160 derajat sama dengan 80 derajat. Mana nih kira-kira yang bisa kita ubah menggunakan hasilnya? Di sini adakah yang merupakan sudut istimewa? Ya, jawabannya yang sin 90 derajat. Ayo, hasil dari sin 90 adalah 1 ya, jangan ketukar. Kalau cos 90 derajat baru sama dengan 0. 2 dikali 1 tetap 2 dikali dengan cos 80 derajat. Sebenarnya kalau misalkan kalian sudah bertemu sampai sini dan kalian mengerjakan soal esai, ini sudah benar. Nah, tapi kalau dalam pilihan ganda seandainya tidak ditemukan jawaban ini, maka kalian jangan bingung, jangan panik, Bu, ini kok jawabannya nggak ada gitu.
Nah, berarti kita harus kira-kira muter otak nih mana yang bisa kita ubah menjadi temennya. Cos ini temennya siapa sih? Kalau dalam sudut berelasi temennya sin ya. Nah, ibu ingatkan kembali untuk sudut berelasi. Kalau misalkan kita menggunakan 180 derajat plus min atau 360 derajat min, ini adalah sudut relasi yang kita gunakan agar fungsinya tidak berubah. Ini fungsinya tidak berubah. Kalau kita ingin merubah fungsi tersebut, cos jadi sin gitu ya, atau misalkan tangan jadi kotangan, caranya adalah menggunakan 90 derajat plus min atau 270 derajat plus min. Karena di sini yang diketahui adalah 80 derajat, maka dia lebih dekat ke mana, Nak? Lebih dekat ke 90 derajat ya. Karena dia berada di kuadran 1 dan dia kurang dari 90 derajat. Ini 90 derajat nih, segini ya. Berarti kalau 80 kan di sekitar sini nih. Jadi kita menggunakan apa? Menggunakan 90 derajat min alfa gitu. Agar cosnya berubah, kita harus menggunakan ini. Jadi cos 90 derajat min alfa itu sama dengan sin alfa maksudnya ya. Jadi kalau kita punya cos 90 derajat min alfa, maka hasilnya sama dengan sin alfa. Jadi sudut itu sendiri. Lalu ada min plusnya nggak Bu? Karena dia di kuadran 1 jadi aman ya, hasilnya pasti positif. Ya udah deh, kita ubah aja nih. Cos 80 derajat itu bisa kita hasilkan dari 90 derajat dikurang berapa? Yang hasilnya 80. Iya, jawabannya dikurang 10 ya. Nah, jadi kita ketahui nih 10 itu adalah si alfa. Maka cos 90 derajat dikurang 10 sama dengan sin alfa. Alfa ini adalah 10 derajat. Nah, ini adalah perwujudan dari si 80 itu sendiri ya. Jangan bingung. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah sin 10 derajat. Maka kita tuliskan di sini 2 dikalikan dengan sin 10 derajat. Nah, kalau kita sudah dapatkan ini, ternyata jawabannya ada di pilihan yang menjodohkan di sebelah kanan. Oke, next ya, lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 3. Di sini diketahui terdapat sin 44 derajat dikurang dengan sin 22 derajat. Maka berapakah hasilnya? Gimana caranya? Gampang ya, yang di depan kita misalkan X dikurang dengan sin yang 22 derajat, kita misalkan Y. Ingat, kalau misalkan sin, maka di sebelah kanannya pasti berbeda. Karena di sininya ketemunya min, maka cos yang di depan. Jadi hasilnya 2 cos A dikalikan dengan sin B. Ingat, untuk A-nya positif, berarti setengah dari X plus Y. Untuk B-nya negatif, berarti setengah X dikurang dengan Y. Oke, langsung kita substitusikan, maka hasilnya 2 cos dari setengah dikali A. Ayo, 44 ditambah dengan 22 derajat, maka hasilnya 66 derajat. Lalu dikalikan dengan sin B. B-nya adalah dikurang, maka setengah dikalikan dengan X dikurang Y. 44 derajat dikurang 22, hasilnya 22 derajat. Lanjut, 2 dikali cos setengah dikali 66, hasilnya 33 derajat. Dikalikan dengan sin setengah kali 22 derajat, hasilnya adalah 11 derajat. Nah, cukup sampai sini ya untuk soal nomor 3, karena telah kita temukan jawabannya di pilihan yang di sebelah kanan. Oke, Ibu lanjut aja karena gampang soalnya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 4. Di sini terdapat cos 125 derajat ditambah cos 55 derajat. Untuk yang di depan kita misalkan X, dan yang di belakang kita misalkan Y ya. Ingat, kalau misalkan cos-cos, maka yang di sebelah kanannya pasti fungsinya itu sama. Tetapi kalau kita di sini yang diketahui itu ditambah, maka yang di kanan hasilnya menggunakan cos-cos ya. Kalau misalkan dia min, yang di sebelah kanannya menggunakan sin-sin, tapi di rumus fungsi yang di depannya kita kalikan dengan negatif juga. Nah, gimana nih kalau misalkan kayak gini?
sama aja caranya ya. Hasilnya 2 dikalikan dengan cos A dikali dengan cos B. A-nya itu dia ditambah, maka setengah dikali X plus Y. Untuk B-nya dia dikurang, hasilnya setengah dikali X min Y. Yuk, untuk ini langsung dikalikan ya hasilnya ya. 2 dikalikan dengan dikurang dengan 55 derajat, maka hasilnya adalah 70 derajat. Oke, kita kalikan setengah dengan 180 derajat, hasilnya 90 derajat. Yang ini setengah dikali 70 derajat, hasilnya cos 35 derajat. Easy kalau ini, ada nih cos 60 derajat, penyelamat kita ya. Hasilnya adalah 0. 0 dikalikan dengan berapapun di kanan kirinya, hasilnya pasti 0. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Bisa ya? Di sini ada kok pilihan yang di sebelah kanan bagian menjodohkan, hasilnya ada 0. Next. Oke, kita masuk ke soal terakhir yaitu soal nomor 5. Di sini pertanyaannya adalah cos 200 derajat dikurang dengan cos 20 derajat. Berapakah hasilnya? Untuk bagian pertama kita misalkan dengan X, jadi hasilnya cos X dikurang dengan bagian yang kedua kita misalkan dengan Y. Jadinya cos Y. Cos X dikurang dengan cos Y. Ingat kalau cos dia di sebelah kanannya itu pasti sama. Tapi karena di sininya dia min, maka hasilnya pasti sin gitu ya. Jangan lupa tapi di depannya juga kasih negatif. Berarti sama dengan min 2 dikali dengan sin A dikalikan dengan sin B. Sama ya, A-nya sama-sama ditambah seperti yang sebelum-sebelumnya. Setengah dikalikan X plus Y, lalu untuk B-nya setengah dikalikan dengan X min Y. Oke, lanjut. Kita langsung substitusikan saja, maka hasilnya sama dengan min 2 sin setengah dari A X plus Y, maksud ibu ya, 200 ditambah dengan 20 derajat, maka 220 derajat. Lalu dikalikan dengan sin dari setengah 200 dikurang 20 derajat, hasilnya 180 derajat. Sama dengan min 2 sin setengah kali 220, hasilnya adalah 110 derajat. Dikalikan dengan sin setengah kali 180 derajat, hasilnya 90 derajat. Nah, kalau misalkan kalian cukup sampai di sini, ternyata di bagian pilihan yang sebelah kanan itu tidak ada pilihannya, maka harus kita ubah terlebih dahulu. Sin 90 derajatnya ya kita bisa hasilkan berapa? Sin 90 ya 1. Nah, 1 dikali ke depannya hasilnya tetap sama ya, min 2 sin 110 derajat. Sebenarnya cukup sampai sini sudah benar, tetapi lagi-lagi ternyata tidak ada kalau misalkan kita berhenti sampai di sini. Maka yang harus kita ubah adalah sin dari 110 derajat. Ingat, ini seperti cara yang nomor 2 ya, kita harus menggunakan sudut berelasi. Nah, 110 derajat kira-kira harus kita apakan biar berubah fungsinya? Kita gunakan 90 derajat plus min atau 270 derajat plus min. Karena di sini yang diketahui 110, maka tidak mungkin kita menggunakan 270 derajat ya, terlalu jauh. Maka kita gunakan saja yang 90 derajat plus min. Nggak mungkin min, karena 110 derajat itu hasilnya lebih dari 90 derajat. Maka kita menggunakan 90 derajat plus alfa. Karena di sini fungsinya sin, jadi kita pakai sin di sini. Sin 90 derajat ditambah berapa? Maka di sini hasilnya sama dengan cos alfa itu sendiri ya. Berapa nih hasilnya? 90 ditambah berapa yang hasilnya sama dengan 110? Maka hasilnya sama dengan sin
90 derajat ditambah 20 derajat sama dengan cos dari alfanya 20, maka di sini 20 derajat. Mungkin kalian ada yang mikir kayak gini, Bu, kan di kuadran kedua itu cosnya itu hasilnya negatif. Kenapa di sininya tidak min cos 20 derajat? Jawabannya adalah karena yang diketahui di awalnya itu adalah sin. Kalau misalkan yang pertama kali kita ketahuinya sin, maka fungsinya dia tetap positif walaupun berubahnya menjadi cos. Tetapi kalau misalkan yang diketahui terlebih dahulunya itu adalah cosinus, maka kita menggunakan sifat dari cos walaupun di sini hasilnya sama dengan sin. Jadi cos 90 derajat plus alfa hasilnya sama dengan min sin alfa. Jadi jangan ketukar ya, Bu, kan di kuadran kedua sinusnya nggak positif, maksud ibu nggak negatif. Kenapa di sini ada negatif? Karena kita mengikuti fungsi yang awal, bukan fungsi yang sudah kita hasilkan ya. Cos di kuadran kedua hasilnya negatif, maka apapun yang di sini hasilnya pasti negatif. Di sini sinnya di kuadran kedua positif, maka apapun hasilnya di sini